Kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Nicholas Chan yang dilakukan Ayu Thalia makin panas bergulir. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sidang yang tak dihadiri Chan, Ayu Thalia ditetapkan sebagai terdakwa dengan pasal pencemaran nama baik. Tuntutan jaksa sontak ditolak pihak Ayu Thalia. Bagi mereka, ada beberapa hal yang tak sesuai fakta yang terjadi. Pernyataan yang terdakwa sampaikan melalui media massa, pernyataan yang disampaikan secara langsung melalui konferensi pers dan melalui talk show infotainment telah mencemarkan nama baik saksi Nicholas Chan yang tidak pernah melakukan perbuatan penganiayaan seperti yang terdakwa tuduhkan dan terdakwa tidak dapat membuktikannya. Bahwa terhadap laporan terdakwa nomor LB-B-147-8 Romawi 2021 SPKT Polsek Metro Penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 tersebut telah dihentikan. Di dalam rangkaian dakwaan tadi sudah kita dengar bersama, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dari pelapor sih tidak harus datang, karena kan sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai aparat negara gitu. Paling nanti pada saat persidangan saksi mungkin ya. Ditetapkan sebagai terdakwa, tak lantas membuat Ayu Thalia mundur atau ciut nyali. Dirinya merasa berdiri di pihak yang benar. Mengaku sebagai korban, Ayu sama sekali tak berniat meminta maaf kepada Chan yang merasa nama baiknya telah dirusak Ayu Thalia dengan laporan dugaan penganiayaan serta beberapa pengakuan yang disampaikan di layar kaca. Pada pendirian awal saya tidak pernah berubah. Begini ya. Orang saya korban, saya nggak salah. Kenapa saya harus minta maaf? Apa yang kami tegaskan sini? Masa dia meminta maaf terhadap perbuatan yang tidak dia lakukan? Itu aja simpelnya. Kok disuruh minta maaf? Kita ini adalah manusia yang merdeka gitu. Kita bukan zaman perbudakan lagi. Dia mengakui kesalahan untuk meminta maaf padahal dia tidak melakukan peristiwa tersebut. Dia meminta perlindungan kepada polisi dengan membuat laporan polisi agar tidak terjadi dari peristiwa yang sama yang ia alami. Jadi kalau dibilang meminta maaf, terus terang, jangankan meminta maaf, dipaksa saja ataupun ditahan saja di penjara 1 hari saja ataupun 1 jam, beliau nggak akan mau. Ayu Thalia tegas membantah telah lakukan pencemaran nama baik. Dirinya merasa sebagai Kita tetap mengawal sebagai kuasa hukum, kita tetap mengawal setiap persidangan nanti ke depannya. Bagi pihak Ayu Thalia, kasus dugaan pencemaran nama baik dipandang sebagai perkara abu-abu. Pada simpul ini pula, mereka balik memperingatkan pihak Chan untuk segera mencabut laporan. Sebab jika nantinya Ayu Thalia tak terbukti bersalah, mereka yakin akan ada konsekuensi yang ditanggung Chan. Kami yakin dan percaya majelis hakim sepemahaman dan sepemikiran dengan kita bahwasanya perkara ini perkara abu-abu dan tidak jelas. Itu yang harus kita kesampingkan dulu. Terus yang kedua, kami yakin majelis hakim sepemahaman dan sepemikiran bahwasanya sengketa pers ataupun masalah pemberitaan itu harus diselesaikan melalui jalur Dewan Pers. Terus yang ketiga, hati-hati. Apabila kasus ini tidak terbukti dan tidak cukup bukti dan dinyatakan Ayu Thalia ini tidak melakukan perbuatan tidak pidana atau bebas murni, maka akan ada konsekuensinya. Dari Chan sendiri sih menyerahkan kepada pihak penegak hukum saja bagaimana prosesnya. Tidak ada intervensi apapun di sini ya. Gitu aja sih.